Mari kita buka Roma pasal yang ke-8, saudara, Roma pasal yang ke-8, ayat yang sudah sering kita baca, sering kita omongkan ya. Tetapi biarlah pagi ini firman Tuhan berbicara lagi saudara sekalian dengan cara yang berbeda kepada kita dan menyentuh kita untuk kita terus kuat di dalam Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, mari kita baca bersama-sama, sudah temukan? Mari kita baca bersama-sama dengan semangat, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau baca ayat ini, saudara, ini ayat yang sangat menguatkan kita, sangat ya saudara sekalian, sangat kita hafal. Dan ketika teman kita ada masalah, ada dalam sakit penyakit, biasanya kita akan ngomong ayat ini kepada mereka. Dan saudara, ayat ini saudara sekalian akan gampang kita omongkan kepada orang yang ada masalah gitu kan. Pasti mendatangkan kebaikan, itu akan gampang kita omongkan. Tetapi saudara sekalian, ayat ini akan sangat sulit kita pahami ketika kita sendiri secara pribadi, kita ada di kondisi saudara sekalian yang berat. Menemukan kebaikan Allah dalam penderitaan, menemukan kebaikan Allah dalam tantangan, menemukan kebaikan Allah dalam saudara sekalian pergumulan-pergumulan kita, saudara, itu adalah sesuatu yang sulit, saudara sekalian. Kadang-kala masalah kita hadapi, saudara, tantangan kita hadapi, dan saudara, ketika orang ngomong ayat ini kepada kita dan kita kan ngomong, aku enggak nemu kebaikan Allah, gitu sudah. Ketika pandemi, ketika kita sakit, ketika kita kehilangan apapun, saudara ya, entah benda, entah orang yang kita cintai, kita mengalami kegagalan dalam hidup kita. Atau saudara sekalian, kalau saya mau contohkan dengan diri saya, saudara, enggak punya anak, saudara, sampai hari ini saudara sekalian, itu akan sulit saya menemukan untuk orang tanya, kebaikan Allah apa yang kamu dapati ketika kamu ada dalam kondisi enggak punya anak gitu, saudara sekalian. Akan sulit. Ya, beberapa orang akan ngomong begini, enak ya Bu Meta sama Pak Lukas ya, kemana-mana bisa enak, bisa jalan berdua, itu enggak keluar biaya. Loh, kebaikan Allah bukan itu gitu loh. Karena ada orang yang anaknya banyak, bisa jalan kok, Tuhan bisa berkati, bisa jalan-jalan tanpa ada masalah gitu. Atau ada orang ngomong gini, wah mungkin kebaikan Tuhan itu waktu Bu Meta sama Pak Lukas enggak punya anak adalah Bu Meta sama Pak Lukas bisa lebih melayani Tuhan dengan efektif. Saudara, saya tuh kenal pendeta yang anaknya 10, suami istri bisa melayani Tuhan dengan efektif kok, saudara sekalian. Bukan karena enggak punya anak. Ya saya mengerti itu adalah cara orang untuk menghibur saya. Tetapi saudara sekalian, menemukan kebaikan Allah ketika kondisi kita ada dalam kondisi sulit, ada dalam sakit penyakit, ketika pandemi kemarin saudara itu ya berapa tahun kita lewati, kita akan sangat sulit untuk nyari saudara sekalian, kebaikan Allah apa sih? Saudara, di balik masalah yang kita hadapi. Kita akan bertanya-tanya di mana kebaikan Allah gitu. Nah saudara sekalian, kita mungkin melakukan kesalahan dalam hidup kita, saudara. Beberapa kesalahan dalam pemahaman kita akan kebaikan Allah. Saudara, yang pertama kesalahan kita adalah kita berpikir bahwa mengidentifikasi saudara sekalian, mengidentikan kebaikan Allah itu dengan sehat, kaya, populer gitu kan saudara sekalian. Jadi setiap kali kita ada dalam kondisi sehat, ada dalam kondisi diberkati Tuhan, kita kan gampang ngomong Allah itu baik. Karena kita mengidentikan kebaikan Allah itu dengan sesuatu yang tidak tepat. Kalau kita sehat berarti Allah itu baik. Ketika kita kaya berarti Allah itu baik. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan berarti Allah itu baik. Ketika saudara sekalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman semua, kita bisa lewati, bisa jalan-jalan, bisa semua, dan kita akan ngomong Allah itu baik. Dan kita mengidentikan saudara, kebaikan Allah itu dengan sesuatu yang salah, dengan sesuatu yang sesuai dengan pikiran kita, sesuatu yang lebih saudara matre menurut saya saudara sekalian. Kita mengidentikan kebaikan Allah itu dengan sehat, kaya, populer saudara sekalian. Dengan diberkati Tuhan, dengan gereja yang besar. Kalau sebagai saya, ya saudara ya, yang pelayan Tuhan. Atau saudara sekalian, kita kemudian membatasi Allah dengan pikiran kita saudara, bahwa gak mungkin ada kebaikan Allah dalam penderitaan. Sehingga setiap kali kita melihat penderitaan, setiap kali kita melihat kesakitan, setiap kali kita melihat kegagalan, kita akan ngomong gak mungkin ada kebaikan Allah di sana.
Kita lupa bahwa Allah sanggup, kebaikan Allah itu akan lebih nyata, akan lebih bersuara di tempat-tempat di mana kita gagal gitu saudara. Yang setuju katakan amin. Di tempat-tempat di mana kita ada dalam kondisi sakit, di tempat-tempat di mana kita ada dalam kondisi saudara lagi terpuruk, maka saudara kebaikan Allah itu akan lebih nyata di tempat-tempat yang seperti itu. Dan kita kadang membatasi saudara sekalian, kebaikan Allah itu saudara, bahwa Allah enggak mungkin mengadakan kebaikan, melakukan kebaikan di tengah-tengah kondisi yang berat. Atau saudara sekalian, ayat 29 kalau saudara bisa baca, saya enggak diomongin berapa menit ya, berapa menit sih? 30. Oke. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan Dia. Dan saudara sekalian ayat 28 bagian terakhir, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lupa bahwa penderitaan itu dipakai oleh Allah untuk kita, saudara sekalian, membawa kita serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, kita lupa ada tujuan Allah, ayat 28, sesuai dengan rencana Allah. Dan saudara sekalian, dalam kehidupan saya, kehidupan saudara sekalian, ketika Allah memanggil kita, Allah menentukan kita sebelum dunia dijadikan, saudara sekalian, maka Allah itu sudah punya rencana dalam hidup kita. Kelemahannya, saudara sekalian, kekurangannya, agak membingungkan bagi kita bahwa semua rencana Allah atas hidup kita itu tidak kita mengerti. Yang setuju katakan iya. Benar kan? Seandainya dari saya waktu lahir atau saya mulai mengerti dan kemudian Tuhan akan buka meta, kamu akan begini, nanti kamu akan sekolah di sini, kamu akan kuliah di sini, kamu akan bertemu dengan dosen Pak Heno gitu ya, yang killer gitu saudara sekalian. Kemudian saudara sekalian, iya benar-benar killer saudara. Saudara, kamu akan ketemu dengan Lukas Widianto gitu kan, kamu akan menikah tapi kamu gak akan punya anak, nanti kamu akan sakit. Seandainya semua rencana Allah itu sudah disampaikan kepada saya memikirkannya itu akan lebih gampang. Tetapi saudara sekalian, untuk mencapai ayat 29, rencana Allah saudara sekalian ya, ditentukan untuk menjadi serupa, untuk sesuai dengan rencana Allah. Semua itu enggak diomongin sama kita, tapi kita melewati sebuah jalan panjang dan kita sebut itu proses kehidupan saudara sekalian, dan kita enggak ngerti. Dan untuk mencapai semua itu Allah sering kali memakai penderitaan dan saudara sekalian, banyak hal yang tidak baik menurut kita untuk mencapainya. Saudara sekalian, dan kenyataannya kita masih menderita, kita masih lewati penderitaan kita. Apa kekuatan kita di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saudara sekalian? Yang pertama, saudara, ada pengharapan bagi orang percaya. Mari sama-sama katakan, ada pengharapan bagi saya. Kan kita orang percaya. Ngomong sama-sama, sama pegang dada masing-masing. Ada pengharapan bagi saya. 1, 2, 3, ada pengharapan bagi saya. Amin, saudara sekalian? Amin. Saudara, coba lihat ayat sebelumnya saudara sekalian. Ayat yang saya baca ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Lompat saudara. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dan saudara bisa baca seterusnya. Saudara, kekuatan orang percaya saudara adalah pengharapan. Kekuatan kita itu adalah pengharapan. Dan hari ini saudara kita tahu bersama bahwa kita meletakkan pengharapan kita di tempat yang tidak salah, di tempat yang tepat. Kita meletakkan pengharapan kita itu hanya kepada Yesus. Kekuatan orang percaya adalah ketika kita tidak kehilangan pengharapan kita. Pengharapan itu membuat ada kekuatan tersendiri dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini kita masih memiliki pengharapan, maka kita masih kuat sebenarnya. Karena kita masih punya pengharapan, saudara sekalian. Kalau hari ini saudara sekalian kita masih punya, saudara sekalian, pengharapan dalam hidup kita. Kita masih punya keyakinan bahwa ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan saudara sekalian, penulis surat Roma menuliskan bahwa pengharapan yang pertama saudara, bahwa satu waktu kita akan bersama-sama menikmati kemuliaan kekal di surga. Tidak ada penderitaan selesai. Ayat 18 tuliskan. Akan selesai. Pengharapan kita itu saudara sekalian bahwa semua penderitaan yang kita alami di hidup kita, itu cuma sementara. Mari sama-sama katakan cuma sementara. Cuma sementara.
Penulis Mazmur pasal 23, Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang baringkan aku di padang rumput yang hijau, yang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, keindahan ayat itu adalah, ayatnya tulis begini, sekalipun aku berjalan. Artinya saudara, penulis Mazmur ngomong begini, kamu enggak diam kok di sana. Lembah kekelaman itu cuma kamu lewati, berjalan. Penulis surat Mazmur, saudara sekalian, Daud tuliskan, kamu enggak tidur kok di sana, kamu enggak tinggal, kamu enggak akan selamanya di lembah kekelaman, kamu cuma berjalan melewatinya. Pengharapan orang percaya, saudara sekalian, adalah satu waktu saudara kita akan menikmati kemuliaan kekal di surga. Di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada sakit penyakit, di sana akan ada sukacita yang besar. Dan saudara, kadang saudara bagian firman Tuhan ini disampaikan ketika ada di mana saudara sekalian? Di jasa, saudara sekalian. Ya, dia di jasa kan? Atau khotbah kepada lansia, saudara. Jangan khawatir, mak, walaupun badan sudah sakit-sakitan, ini boyok semua sakit, walaupun cucu enggak perhatikan, menantu enggak perhatikan, semua enggak perhatikan, anak-anak enggak perhatikan, tapi percayalah satu waktu ngomongnya itu saudara sekalian, kepada emak-emak, kepada orang yang 70 tahun ke atas, saudara sekalian yang sudah lansia, atau ngomongnya itu di pemakaman, saudara sekalian. Tapi hari ini saudara, seharusnya pengharapan ini juga menjadi bagian kita. Ini tertanam dalam hati kita bahwa kita tidak hanya melayangkan pandangan kita hanya sementara di dunia ini, tetapi saudara, kita akan belajar melemparkan pandangan kita jauh di belakang langit biru di sana, bahwa udah dah, enggak apa-apa, hari ini saya agak susah-susah sedikit. Satu waktu saya akan senang bersama-sama dengan Kristus di sana. Amin saudara sekalian. Amin saudara. Saudara sekalian, penulis Rasul Paulus itu menggambarkan perjalanan orang Kristen itu seperti berlari-lari mencapai tujuan karena sudah tahu ada hadiah, pasti ada hadiah gitu. Rasul Paulus kan menggambarkan seperti itu. Pasti ada hadiah, itu sebabnya saudara, ada tantangan apapun tetap berlari. Saudara, kalau seandainya hari ini kita sudah tahu nanti akhir hidup kita akan senang bersama-sama dengan Kristus. Akhir hidup kita akan kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Yang di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada yang fitnah, tidak ada yang gosipin kita. Saudara sekalian, harusnya hari ini bagian itu menguatkan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan apapun masalah yang kita hadapi hari ini. Bukan masalah usia, tetapi ini masalah pandangan kita, pandangan iman kita yang membawa kita untuk melihat ada satu waktu di mana saya tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami sakit penyakit dalam hidup saya. Saudara, pengharapan yang kedua, saudara, bahwa penderitaan, ayat tadi tulis yang kita sudah baca, bukan cuma masalah selesai, tetapi pengharapan itu mempercayai bahwa penderitaan kita itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Allah sediakan di surga yang kekal. Amin. Tidak sebanding. Kalau nanti saudara sampai di surga, saudara sekalian, saudara akan lupakan semua masalah kita karena kemuliaan yang Tuhan sediakan itu lebih besar dibandingkan semua masalah yang saya dan saudara hadapi di bumi ini. Kalaupun saya mau ngomong, saudara sekalian, di perjalanan hidup kita, ketika kita lewati tantangan-tantangan di hidup kita, saudara sekalian, dan hari ini kita mengalami kemenangan, kita ditolong oleh Tuhan, kita ada masalah, ada sakit, dan kemudian kita bisa lewati semua. Saya kan ngomong, kalau saya bisa bertanya hari ini, saudara sekalian, masih ingatkah dengan rasa sakit di tengah-tengah pandemi itu? Saudara masih ingat? Ceritanya masih bisa kita ceritakan, tetapi kesesakannya, penderitaannya ketika kita ada dalam pandemi, masih bisa saudara rasakan? Enggak, kita sudah lewati, dan saudara, Tuhan sudah tolong. Walaupun kita bisa cerita, waktu pandemi saya tuh gini loh, waktu pandemi itu saya sulit sekali, sampai saudara sekalian. Dan menurut saya sih, saya yang paling ketakutan, saudara. Dan itu Tuhan ajar saya karena hamba Tuhan loh, ngomong berani sama orang, tapi karena saya banyak sakit kan, saudara sekalian. Saya kan banyak sakit. Dan saya takut sehingga di rumah saya itu, saudara, orang tua saya pun saya bikin tempat makan di belakang. Jadi bukan di belakang terus. Jadi rumah saya itu kayak terbagi dua gitu. Jadi di belakang pun ada mami mertua ikut saya, papa saya ikut saya, saudara sekalian.
Saya bilang jangan makan bareng, takut mereka kena, nanti jadi saya ketakutan. Sampai disuruh Pak Yakub itu suruh ke psikiater saudara sekalian. Sampai segitunya karena saya takut banget. Dan Pak Lukas berani banget. Ada orang sakit dilayani datang ke kuburan. Itu saya bilang kamu enggak cinta sama aku. Ya kayak gitu saudara sekalian, kamu enggak cinta, kamu loh enggak tahu istrimu kok bisa komorbid saudara sekalian. Bisa kamu loh enggak cinta. Tapi kan panggilan pelayanan yang enggak bisa. Dan itu saudara sempat sampai gitu saudara sekalian. Sampai akhirnya diomongin enggak boleh. Saya ketakutan karena saya banyak sakit saudara sekalian. Tapi setelah lewat semua saudara sekalian, bisa cerita, tapi rasa sakitnya enggak ada. Karena Tuhan sudah membuat kita lewat. Saudara, pengharapan bahwa penderitaan yang kita alami, itu kalau Tuhan jawab, kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan nyatakan anugerahnya saudara sekalian, itu akan membuat kita lupa dengan semua penderitaan kita. Hanya akan jadi kesaksian, hanya akan jadi testimoni kita buat orang lain bahwa Allah kita besar, tetapi rasa sakitnya tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan Allah, kemurahan Allah, anugerah Allah saudara sekalian. Amin, amin saudara. Yang ketiga tentang pengharapan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Ayat ini saudara, tidak cuma bagian ketika kita ngomongin ke orang yang sedang bermasalah. Tetapi ayat ini adalah pengharapan kita bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya masalah kita, persoalan kita, sakit penyakit kita. Amin saudara sekalian. Entah apa itu saudara sekalian, entah seperti apa kebaikan yang Allah sediakan. Tapi kita punya pengharapan bahwa yang berfirman adalah Tuhan, yang berjanji adalah Tuhan. Maka janjinya ya dan amin, bahwa pengharapan kita segala sesuatu termasuk penderitaan saya, masalah saya, pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Dan itu harusnya kita percaya menjadi pengharapan kita. Menjadi kekuatan kita sehingga hari ini kaum wanita, apapun masalah kita, apapun tantangan yang kita hadapi di hidup kita, maka kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Karena kita punya pengharapan bahwa pasti mendatangkan kebaikan. Mari ngomong sama-sama, pasti mendatangkan kebaikan. 1, 2, 3, pasti mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan. Saudara sekalian, yang pertama saudara, kekuatan kita di tengah-tengah penderitaan yang diizinkan Allah. Ada pengharapan bagi orang percaya. Amin. Ada pengharapan, ada pengharapan. Kita enggak dibiarkan seperti itu, tetapi kita diberikan pengharapan oleh Allah. Dan yang memberi pengharapan itu bukan sembarang orang, bukan sembarang pribadi, tetapi Allah yang memberikan pengharapan, ia adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua saudara, yang terakhir saudara sekalian, tetapi ada 5 poin di sini saudara sekalian. Yang kedua adalah kita tidak sendiri. Mari sama-sama katakan, saya enggak sendiri. Saya tidak sendiri lewati penderitaan. Tidak sendiri lewati penderitaan. Oke saudara sekalian. Saudara mari kita baca ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Ayat 22, 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak-anak. Pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita. Yang percaya sama-sama katakan, kita tidak sendiri. Yang pertama saudara, ada banyak orang juga yang sedang bersama-sama berjuang dengan kita. Berjuang dalam perjalanan iman kita. Berjuang dalam saudara menghadapi tantangan. Berjuang dalam perjalanan iman saudara sekalian. Kita tidak sendiri. Saudara kadang itu saudara yang membuat lemah kita itu adalah kata-kata seperti ini. Aku paling susah di dunia ini gitu kan saudara sekalian. Masalahku paling berat, gak ono orang sak dunia, sak Klampis, sak Surabaya, yang masalahnya berat, aku paling berat. Dan saudara karena ngomongan kayak gitu ya tambah berat. Saudara tahu enggak, di luar sana ada begitu banyak orang yang juga ngalami masalah, yang juga diizinkan Allah melewati tantangan yang lebih besar saudara sekalian. Kami punya satu jemaat dan baru kemarin dia cerita saudara, baru kemarin berapa hari lalu, 1 minggu lalu lah dia cerita. Bahwa dia tuh sudah ngalami jemaat baru ya, jadi beberapa waktu ini bergabung dengan kami. Saudara sekalian, dia tuh sudah ngalami 9 kali operasi di tubuhnya dan sudah beberapa organ tubuhnya diambil. Sehingga hari ini saudara, dia tuh kan sendirian, cewek gitu saudara. Mau retreat minta kamar sendiri, saya tanya kamu ngapain kamar sendiri?
Karena kita mau retreat bulan Agustus, ngapain kamar sendiri? Malu Bu, malu apa? Cantik kok, kan sama-sama perempuan. Malu Bu, soalnya banyak bekas operasi di tubuh saya. Oh enggak apa-apa, nanti tak tidurkan dengan arek-arek yang bisa operasi kamu juga ya saudara sekalian. Jadi saudara sampai segitunya saudara. Dan saudara, kadang kita merasa kita paling berat sendiri gitu loh. Saya tidak sedang mengajarkan kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Bukan, masalahku enggak lebih berat kamu kan, kapok, bukan gitu. Tapi hari ini saudara, kita sedang ada dalam perjalanan, iman kita saudara. Dan saudara sekalian, kita enggak sendiri. Dan harusnya kaum wanita di tempat ini saudara sekalian ya, kaum wanita di tempat ini, itu saling berpegangan tangan satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Kamu udah masalah, aku juga. Ayo sama-sama kita kuat di dalam Tuhan ya. Jangan kalah ya, tetap terus teguh di dalam Tuhan. Amin, saudara sekalian. Amin, gak sendiri, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, kita tidak sendiri karena Roh Kudus membantu kita. Mari baca ayat 26 sama-sama lagi. Ayat 26, saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi ngomong, saya tidak sendiri. Ada Roh Kudus, saudara sekalian. Ada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus yang membantu kita, kita tidak sendiri. Roh Kudus hadir membantu kita, menolong kita. Ingat saudara, kita baru memperingati beberapa minggu lalu, saudara sekalian, hari Pentakosta saudara. Itu bagaimana Allah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Setiap kita ketika kita percaya Kristus, maka Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia sebagai parakletos, penolong dalam hidup kita. Dan saudara sekalian, karyanya itu akan semakin nyata ketika kita ada dalam kondisi-kondisi berat. Kita enggak sendiri, ada Roh Kudus. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, ketika kita tidak tahu saudara sekalian bagaimana melewati tantangan ini, maka Roh Kudus memberikan hikmat. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika saudara kita mengalami kesedihan, Roh Kudus menghiburkan kita. Itu Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan orang percaya. Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara, dan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, kata ayat 26. Saudara sekalian, kata membantu saudara di bahasa asli itu bukan cuma membantu, tetapi hadir, ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita melewati setiap tantangan dalam hidup kita. Amin. Kita tidak sendiri, saudara. Kelemahannya orang Pentakosta itu Roh Kudus itu cuma nampak di gereja ketika kita berbahasa roh. Ketika kita saudara sekalian fenomena Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Tetapi harusnya karya Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita di setiap hari. Ketika kita sedih, ibu-ibu yang sendiri di rumah mungkin, dan roh Allah yang hidup gitu kan saudara. Dan tiba-tiba kita merasa sukacita, merasa kekuatan. Nah saudara sekalian, saya itu kan jadi ibu gembala saudara sekalian. Ibu gembala setelah menikah dengan Pak Lukas. Lah iya, kalau enggak menikah sama Pak Lukas jadi ibu apa? Ibu gembalanya siapa gitu kan. Nah saudara sekalian, itu merasa ditolak gitu loh. Ya ini curhat saudara, enggak live kan ini ya. Jadi saudara sekalian, saudara merasa ditolak, enggak ada yang nerima. Karena beberapa tuh ngomong gini, kenapa sih menikah sama itu, kan ada yang lain yang lebih cantik gitu. Oh udah body shaming saudara sekalian, ini sudah enggak main ini, sudah bisa dituntut kan. Tapi itu kan hari itu kan cuma bisa nangis. Kok mau sama itu sih? Itu loh ada teman saya, anaknya pendeta bisa main gitar, saya bisa main keyboard, saudara sekalian bisa main gitar. Itu karena saya kan masa tak tunjukin, saya bisa main keyboard, saudara sekalian, saya bisa main gitar, saya bisa ini, kan masih baru saudara sekalian, masih waktu mau menikah itu loh. Kok menikah itu enggak, apa ada anak pendeta yang bisa main keyboard? Jangankan keyboard, ecek bisa saya saudara sekalian. Tapi kan enggak mungkin saudara. Tantangannya bukan cuma itu, semua mundur. Kaum wanita itu loh yang datang cuma 6 orang, 7 orang saudara sekalian. Dan yang datang itu mak-mak semua, mbah-mbah saudara. Yang sungguh-sungguh gak ada kerjaan di rumah, mungkin cuma gini, kasihannya tak datang ke gereja ya, saano ibu gembalaku yang baru ini gak ada yang teko ibadah wanita saudara. Mungkin datang karena prihatin sama saya. Tapi itu saudara sekalian tantangannya berat banget. Saya dari gereja, dari sebelum itu kan saya melayani di gereja yang besar, tempat kampus kami, Pak Eno masih ngajar sampai sekarang. Itu gereja waktu zaman dulu tuh 5.000 orang saudara sekalian sekali ibadah, dan saya pelayan di situ. Saya sudah mimpin pujian, saya sudah main keyboard di situ, saya sudah mimpin remajanya, sudah mimpin segala macam. Gereja yang besar,
yang kalau ibadah 5.000-an. Masuk gerejanya Pendeta Lukas Widianto yang jemaatnya gak nyampe 100. Tantangannya tuh besar banget saudara ya. Sampai saya tuh ngomong sama Pak Lukas, jemaatmu di siti tapi akeh ngomongnya gitu kan saudara. Wah wes. Dan saudara sekalian, sampai satu waktu tuh suami saya ya capek gitu kan. Capek dengar omongan saya. Saya tuh akhirnya saudara anak pendeta kan saudara ya. Dan itu saudara doa terlama di hidup saya. Karena waktu itu saya doa duduk di situ ya, di kamar, duduk di lantai gitu ya. Setelah curhat sama suami saya, oh si ibu ini gini, jemaatmu ini gini-gini. Oh enggak suge juga, kok kayak ngomongnya gitu ya. Apakah kalau suge bisa ngomong banyak? Enggak juga sih sebenarnya, enggak boleh gitu kan saudara sekalian. Tapi saya duduk di kamar saya nangis. Dari haleluya Tuhan, dari masih bahasa roh haleluya. Terakhir cuma, dan itu saudara sekalian dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Itu doa terlama di hidup saya. Saya ngomong sama Tuhan, kalau seandainya saya melakukan doa terlama lagi, bukan karena masalah, tetapi memang karena kerinduan saya duduk di bawah kakimu. Tapi itu doa terlama saudara sekalian. Dan itu saya rasakan masalahnya banyak sih, enggak mungkin saya ceritakan di sini. Dan saudara sekalian, 4 jam doa, 4-5 jam doa. Saya ketiduran bangun jam 8, kebablasan. Namanya juga kan tidur. Dan saudara ketika bangun itu saudara sekalian, saya kok rasa kayak kuat gitu. Saya rasa kayak gini, kemarin saya tuh ngamuk-ngamuk, wes sumpek. Dan saudara saya merasakan kekuatan yang luar biasa dan saya tahu Roh Kudus yang menolong saya. Amin. Bukankah dia menolong kita bahkan di tempat-tempat di mana kita nggak bisa berdoa lagi. Kita cuma hanya bisa nangis, cuma Tuhan, Tuhan. Di tempat-tempat seperti itulah karya Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Kita nggak sendiri lewati tantangan. Kita nggak sendiri. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Yang paling terakhir saudara sekalian. Kita nggak sendiri karena ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tidak sendiri karena ayat ini jelas, nggak perlu ditafsirkan tinggi-tinggi. Ayat ini ngomong Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada Allah yang turut bekerja. Turut bekerja dalam sesuatu artinya kita tidak sendiri, Allah bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian, hadir. Turut itu kan hadir. Jadi ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam tantangan, kesakitan apapun, maka kita tidak sendiri. Ayat ini menjelaskan, kamu tidak sendiri. Di tengah-tengah masalahmu ada Roh Kudus, ada Allah yang turut bekerja di dalamnya, ada Allah yang turut hadir bersama-sama dengan engkau. Saudara sekalian, ada Allah yang turut bekerja, menolong untuk sehingga saudara, ucapan mendatangkan kebaikan itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena Allah yang turut bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau suami kita yang turut bekerja, kadang saudara sekalian malah tambah runyam. Kalau anak kita ikut-ikutan turut bekerja dalam masalah kita, kadang-kadang membuat tambah runyam. Tetapi hari ini ada pribadi yang turut bekerja bersama-sama dengan kita. Sehingga ayat ini ya dan amin pasti mendatangkan kebaikan. Kenapa dalam penderitaan orang percaya pasti mendatangkan kebaikan? Itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena Allah yang turut bekerja di dalamnya. Bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Saudara sekalian secara cepat ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Allah yang seperti apa yang turut bekerja bersama-sama saya dan saudara dalam penderitaan kita? Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Sehingga ayat 31 saudara sekalian, keyakinan iman. Saudara, kalau Allah di pihak saya, ada masalah apapun, saya tidak mungkin tergeletak, saya tidak mungkin jatuh. Saudara sekalian, kalau Allah di pihak saya, siapa yang bisa melawan saya? Siapa yang bisa menjatuhkan iman saya? Siapa yang bisa menggugurkan iman saya? Kalau Allah di pihak saya. Kalau Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa ada di pihak saya. Tidak mungkin ada masalah atau tantangan yang bisa membuat kita tergeletak, kita jatuh, kita gagal, kita saudara sekalian, betul-betul saudara sekalian kita kehilangan pengharapan. Kalau Allah di pihak saya dan saudara, kalau Allah yang sebegitu perkasanya, saudara sekalian, kalau mau dibaca saudara sekalian, itu ayat 34 dia tunjukkan tentang kekuasaan Allah itu Allah yang bangkit saudara. Kuasa kebangkitannya dinyatakan, Allah yang seperti itu yang ada bersama-sama dengan kita. Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya, bukan hanya perkasa, tetapi Allah yang penuh dengan kasih. Kalau Allah yang penuh dengan kasih, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ayat 32, tidak menyayangkan anaknya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita untuk bersama-sama dengan dia. Allah yang seperti apa yang bersama-sama dengan saya dan saudara?
Allah yang mengasihi saya dan saudara, mengasihinya dengan mati di atas kayu salib. Allah yang seperti itu loh, yang bersama-sama dengan kita. Amin. Kalau Allah sudah mati untuk kita, menyelamatkan kita saudara sekalian, maka saya pastikan untuk masalah apapun, Dia akan hadir untuk menolong kita, pasti mendatangkan kebaikan.